Alhamdulillah, tentu kami sangat menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya sudah kami perkirakan sejak awal. Kami yakin bahwa gugatan tersebut akan ditolak karena gugatannya sangat tidak masuk akal. Judicial Review ADART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Muldoko melalui proksi-proksinya yang dibantu pengacara Yusril Iza Mahendra. Tujuan akhirnya sangat jelas, melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah. Padahal jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Sejak awal pula kami telah mencium gelagat pihak KSP Muldoko yang gemar memamerkan kekuasaannya dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Saya mendapatkan laporan bahwa setelah beberapa kali di-briefing oleh KSP Muldoko di kediamannya, para penggugat sangat yakin bahwa faktor kekuasaan akan berhasil memenangkan permainannya dan gugatannya akan diterima oleh Mahkamah Agung. Hasutan dan pamer kekuasaan seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik Bapak Presiden selaku atasan langsung beliau, tetapi juga menabrak etika politik, moral, serta merendahkan supremasi hukum di tanah air. Lebih dari itu, juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan. Banyak senior saya di TNI yang memberikan simpati kepada kami atas ulah dan tindak tanduk perbuatan KSP Muldoko tersebut. Dalam perjalanannya, dari 4 penggugat ini, ada 1 orang yang akhirnya menyadari kehilafannya, seraya minta maaf, serta memohon agar diterima kembali sebagai kader Partai Demokrat. Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat. Sedangkan untuk 3 orang lainnya yang tidak mengakui kesalahannya atau telah gelap mata dan dibutakan oleh janji-janji KSP Muldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas. Saya yakin seluruh kader Partai Demokrat menerima keputusan ini, bahkan mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tegas tersebut. Para pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, sahabat-sahabat wartawan, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan muliakan. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu terjadi tidak jatuh begitu saja dari langit. Ada prosesnya, ada usahanya, ada kerja nyatanya. Untuk itu, dengan rendah hati, selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut. Pertama, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Muhammad Syarifuddin, beserta seluruh jajarannya, khususnya para hakim agung yang telah menunjukkan integritas, serta menempuh jalan yang lurus dan terang benderang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli selaku pihak tergugat, beserta jajarannya, termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo Rahadian Muzar, yang telah memberikan pandangan hukumnya yang jelas terhadap gugatan ini. Ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim hukum Partai Demokrat, Bapak Hamdan Zulfa, Bapak Heru Widodo, Bapak Bambang Wijoyanto, Bung Hinca Panjaitan, Bung Beni Kaharman, Bung Mehbob, Bung Muhajir, dan seluruh anggota tim kuasa hukum lainnya yang telah bekerja keras siang dan malam membantu dan mendampingi kami selama proses hukum berjalan. Keempat, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rakyat Indonesia, civil society, sivitas akademika, khususnya para pakar hukum, sahabat-sahabat dari partai politik lain, pimpinan redaksi dan rekan-rekan wartawan, para mahasiswa, pelajar, dan generasi muda yang telah memberikan atensi, simpati, dan dukungannya kepada kami Partai Demokrat,
utamanya dukungan moral dan doa yang sangat berharga. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya, tetapi saya yakin Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kelima, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai dan segenap jajarannya, Ketua Dewan Kehormatan dan jajarannya, Ketua Mahkamah Partai dan jajarannya, Ketua Dewan Pertimbangan dan jajarannya, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Kepala Badan dan Kepala Departemen DPP Partai Demokrat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, beserta para anggota fraksi, serta seluruh anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Juga tentunya para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh tanah air, para ketua dan pengurus organisasi sayap, serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat atas kerja kerasnya yang tak kenal lelah melakukan berbagai macam upaya serta doa yang tidak putus-putusnya untuk tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengajak, mari kita jadikan hal ini sebagai momentum bagi kita untuk terus memantapkan hati dan pikiran agar tidak ragu-ragu berbuat yang terbaik untuk rakyat, berkoalisi dengan rakyat, tanpa harus khawatir diganggu oleh tangan-tangan oknum kekuasaan seperti yang telah dilakukan oleh KSP Muldoko. Di sisi lain, saya juga menghimbau kepada para kader, jangan jadikan hal ini sebagai sesuatu euforia, tapi tetaplah rendah hati. Kita berharap keputusan Mahkamah Agung ini akan menjadi referensi dan rujukan bagi proses hukum yang masih berjalan di PT UN. Mari kita terus kawal proses tersebut. Insya Allah, Tuhan beserta kita untuk kembali memenangkan perjuangan hukum ini, juga kembali memenangkan akal sehat dan hati nurani.